Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Pernah dengar nggak soal tanaman obat yang namanya jujur banget, pahit, tapi khasiatnya justru sebaliknya? Hari ini kita bakal kulik sebuah tanaman dengan sejarah yang luar biasa panjang, di mana rasa pahitnya itu ternyata menyimpan kekuatan penyembuhan yang dahsyat. Nah, ini dia tanamannya, Vernonia amygdalina. Di Indonesia, kita mungkin lebih kenal sebagai daun Afrika. Tapi nama internasionalnya, bitter leaf atau daun pahit, itu benar-benar pas. Dan jangan salah ya, rasa pahit ini bukanlah kelemahan. Justru disitulah sumber kekuatannya. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Kita bakal lihat gimana kearifan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi sekarang bertemu langsung dengan pembuktian dari sains modern. Emangnya bisa? Tradisi dan sains jalan bareng. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, untuk benar-benar paham, kita perlu mundur sedikit kembali ke akarnya. Mari kita mulai dengan menelusuri legenda dan tradisi di balik si daun pahit ini. Jauh sebelum ada laboratorium canggih, masyarakat di Afrika itu udah punya apotek hidup di halaman belakang rumah mereka. Dan tanaman ini, wah, ini salah satu andalan utama. Dipakai untuk mengatasi macam-macam keluhan dan jadi bagian yang sangat penting dari warisan pengobatan mereka. Tapi apa sih sebenarnya yang ada di dalam daun ini? Yuk kita coba bedah dari sisi ilmiah dan kita intip gudang senjata kimia apa yang membuatnya begitu ampuh. Kunci kekuatannya ada di satu istilah, senyawa bioaktif. Gampangnya gini, anggap aja ini adalah bahan aktif alaminya tanaman atau resep rahasianya. Setiap tanaman itu punya racikan uniknya sendiri, dan inilah yang terus-menerus digali oleh para ilmuwan untuk menemukan potensi pengobatan baru. Nah, di dalam daun pahit, para ilmuwan nemuin gudang senjata kimia. Ada beberapa pemain utamanya di sini, flavonoid, saponin, alkaloid, dan yang lainnya. Masing-masing senyawa ini punya tugas spesifik, tapi mereka bekerja sama, layaknya sebuah tim untuk memberikan efek penyembuhan pada tubuh kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat beberapa bukti ilmiah paling menarik yang menunjukkan betapa serbagunanya obat alami yang satu ini. Salah satu temuan yang paling bikin kaget itu datang dari penelitian kolesterol. Coba bayangin deh, ekstrak daun pahit dalam dosis tertentu ternyata menunjukkan efektivitas yang bisa dibilang sebanding dengan simvastatin, salah satu obat kolesterol yang paling umum diresepkan. Ini perbandingan langsung yang wow, signifikan banget antara pengobatan herbal dan farmasi. Kalau tadi udah kaget, yang satu ini mungkin kedengarannya revolusioner. Ini kutipan langsung dari sebuah penelitian yang menyebutkan kemampuannya untuk membangun kembali sel beta di pankreas. Buat yang belum tahu, sel-sel inilah pabrik insulin di tubuh kita. Kemampuan untuk meregenerasinya, wah, ini bisa jadi terobosan besar dalam pengobatan diabetes. Biar ada gambaran, penelitian pada hewan uji menunjukkan kalau dosis sekitar 150 mg aja udah bisa memicu efek regenerasi ini. Tentu, penting buat diingat ya, ini masih tahap awal penelitian pada hewan, tapi hasilnya benar-benar memberikan harapan yang sangat besar. Potensinya nggak berhenti di penyakit dalam loh. Daun pahit juga sangat menjanjikan untuk penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu sendiri kan kompleks banget ya, melewati 4 tahap utama, mulai dari menghentikan pendarahan, mengatasi peradangan, membangun jaringan baru, sampai pematangan akhir.
Terus di mana peran si daun pahit? Nah, senyawa kayak flavonoid di dalamnya itu bantu meredakan peradangan di tahap kedua. Sementara tanin bekerja seperti perisai antibakteri untuk mencegah infeksi. Intinya, tanaman ini nggak cuma kerja di satu titik, tapi membantu di beberapa tahap sekaligus untuk mempercepat pemulihan. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Gimana semua temuan ilmiah modern ini nyambung dengan apa yang sudah diketahui oleh para leluhur kita selama berabad-abad? Disinilah kita melihat momen aha yang sesungguhnya. Apa yang dulu cuma diketahui lewat observasi dan pengalaman turun-temurun, kini mendapat validasi di laboratorium. Penggunaan tradisional untuk diabetes, sains menemukan potensi regenerasi sel. Untuk infeksi dan luka, sifat antibakterinya terbukti. Inilah jembatan yang sempurna antara kearifan kuno dan sains modern. Dengan semua potensi yang luar biasa ini, lalu gimana kelanjutannya? Apa langkah selanjutnya untuk daun pahit di dunia medis? Nah, disinilah sains harus mengambil langkah yang hati-hati. Sebesar apapun potensinya, seperti yang ditekankan dalam kutipan ini, perjalanannya masih panjang. Sebelum daun pahit bisa jadi obat standar, perlu lebih banyak lagi uji klinis pada manusia untuk memastikan keamanannya dan menemukan dosis yang paling efektif. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang menarik. Daun pahit ini kan cuma satu contoh dari ribuan apotek alam yang tersebar di seluruh dunia. Perjalanan kita hari ini membuktikan bahwa mungkin saja jawaban untuk tantangan medis di masa depan itu sebenarnya tersembunyi di dalam hutan dan kebun di sekitar kita, hanya menunggu untuk diungkap oleh sains. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.